Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Rialis Merdika Pratiwi dengan NIM 858446602 dari UPBJJ Samarinda, Salut Merdeka Tanah Pasir. Hari ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA DSD Modul 7 Optik mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Untuk menentukan jarak titik api F lensa cembung. 2. Menentukan kekuatan lensa cembung atau P. 3. Menentukan jarak titik api F cermin cekung. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu lensa cembung. Di sini saya menggantinya dengan kaca pembesar. Lensa cekung saya menggunakan centong sayur, layar, lilin, korek api, dan penggaris. Baik, kita akan melanjutkan pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan titik fokus pada lensa cembung. Langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, untuk percobaan titik fokus pada lensa cembung, alat yang digunakan adalah lilin, lensa cembung atau kaca pembesar, layar, penggaris, dan korek api. Pertama-tama, saya akan menyalakan lilin terlebih dahulu sebagai sumber cahaya. Kemudian mengatur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan dengan menentukan titik fokus antara lilin dan lensa cembung dengan jarak 15 cm. Ternyata dari layar kita bisa melihat kalau tidak jelas. Kalau kita coba dekatkan dengan lensa cembung, terlihat titik fokus dengan jelas. Setelah kita dekatkan layarnya dengan posisi jarak antara lilin dan lensa cembung 15 cm dan layarnya sudah kita dekatkan, itu tampak titik yang jelas dan tajam. Jadi di sini untuk jarak 15 cm pada cahaya dan lensa cembung dan jarak antara lensa dengan bayangan yaitu 12 cm. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan titik fokus pada cermin cekung. Pertama-tama saya akan menyalakan lilin terlebih dahulu sebagai sumber cahaya. Kemudian saya akan mengatur posisi benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Di sini saya akan melakukan percobaan dengan menentukan titik fokus antara cermin cekung dan lilin dengan jarak 5 cm
Dan untuk jarak lilin ke layar 30 cm, ternyata hasilnya buram, tidak jelas dan besar. Hasilnya buram ya. Kemudian saya akan mendekatkan layarnya menuju ke cahaya lilin. Maka bayangan yang dihasilkan tampak jelas ya setelah kita majukan layarnya tadi. Pada posisi ini cahaya tampak jelas dan tajam. Kemudian kita akan mengukur jarak lilin ke layar. Ternyata setelah kita ukur jarak lilin ke layar yaitu 12 cm. Dan jarak lilin ke cermin cekung yaitu 5 cm. Kita ulangi percobaan sampai beberapa kali sehingga dapat menemukan hasil pengamatan yang akurat. Kemudian kita tuangkan ke dalam laporan. Jadi kesimpulan dari praktek ini yaitu pada percobaan lensa cembung, semakin jauh posisi benda dari lensa, jarak bayangan cenderung berkurang. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata dan terbalik. Perubahan jarak benda mempengaruhi ukuran bayangan. Dan kesimpulan pada percobaan cermin cekung adalah bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik. Ketika benda mendekati titik fokus bayangan tampak semakin besar. Ketika benda menjauhi cermin, bayangan tampak semakin kecil. Demikian video praktikum saya hari ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.